Seperti biasa, hari itu saya mengambil handphone untuk melihat berita-berita dan informasi di luar sana. Ya, saya selalu berusaha mencari informasi yang bermanfaat dari gadget saya. Karena pasti akan selalu ada pembelajaran dari berita-berita tersebut. Saya membuka Instagram yang tiba-tiba mengejutkan saya. Dari akun salah seorang yang inspiratif bagi saya, yaitu akun Mbak Im Wong, memposting video penganiayaan kucing. Saya terhenyak, sedih, bercampur kesal saya rasakan di dalam hati. Kenapa masih ada orang yang tega berbuat demikian? Menganiaya kucing sampai mati, padahal kucing itu masih memiliki anak yang kecil-kecil. Saya membayangkan betapa sedih dan tersiksanya ibu kucing itu. Terlihat seekor kucing jalanan yang tengah berjalan dalam kesendirian. Itu adalah kucing betina yang sedang hamil. Sebagai kucing jalanan, ia harus mencari makanan dari sisa-sisa makanan manusia. Dan ia sangat senang sekali jika ada manusia baik yang memberinya makan. Ia harus terus mencari makan agar badannya sehat, juga untuk anak-anaknya yang sedang ia kandung, supaya bisa tumbuh dan lahir dengan sehat. Ia tinggal di celah-celah rumah yang bisa ditinggali. Tak jarang juga ia diusir karena dirasa mengganggu manusia lain. Usia hamil si kucing semakin tua, perutnya semakin membesar. Kali ini ia merasa harus benar-benar menemukan tempat yang baik dan aman untuk melahirkan anak-anaknya. Ia mencari sudut-sudut emperan rumah, tapi selalu diusir oleh manusia. Ia menyelinap dengan diam-diam, tapi tetap ketahuan dan mendapat pengusiran kembali. Sampai akhirnya ia melihat suatu bangunan sekolah. Ia melihat bangunan itu tidak terlalu ramai. Semoga saja ia bisa mendapatkan tempat yang baik untuk melahirkan anak-anaknya. Ia memasuki gerbang bangunan itu. Ia melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Ia tetap akan menghampirinya dengan niat meminta belas kasihan. Tapi ia lihat orang itu mengambil sebuah sapu sambil memandanginya. Ia mengira orang itu hanya ingin menyapu lantai. Ia terus berjalan mendekati orang itu. Tiba-tiba orang itu mengayunkan sapunya dan sempat mengenai perutnya yang tengah hamil. Ia langsung berlari ketakutan dan kesakitan. Ia juga cemas, semoga kandungannya tidak apa-apa. Betapa jahatnya orang itu. Ia hanya ingin menumpang tempat, tapi malah diusir dengan pukulan. Kalau begini, ia jadi kebingungan kemana lagi ia akan mencari tempat, karena di mana-mana ia telah diusir. Waktu mulai gelap, ia merasa perutnya semakin sakit dan bergerak-gerak. Apakah anak-anaknya akan lahir? Ia mencoba nekat kembali mendekati bangunan sekolah itu. Karena gelap, ia akhirnya berhasil menyelinap masuk. Ia mencari tempat yang nyaman, tapi semua pintu terkunci. Ia coba meloncat ke sudut bagian atas bangunan itu dengan sisa tenaganya. Dan sampailah di sana, tempat yang nyaman, tidak ada lagi yang bisa mengganggunya untuk melahirkan. Mentari mulai terbit menyinari pagi hari yang cerah dan indah. Terlihat di sudut bagian atas bangunan, seekor induk kucing dengan anak-anaknya yang baru lahir. Ibu kucing itu terlihat sangat senang sambil terus menjilati, membersihkan anak-anaknya. Anak-anaknya mengeyong dengan lucu sambil berebut meminum susu ibu mereka. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya mulai tumbuh besar secara perlahan.
Sang ibu kucing mulai suka berlalu lalang keluar masuk bangunan untuk mencari makanan. Ia selalu kabur jika melihat orang pemegang sapu itu menghampirinya. Tapi sering juga ia terkena pukulan sapu orang itu beberapa kali. Ia merasa kesakitan, tapi ia tidak mau menyerah. Ia terus mencari makanan agar badannya sehat dan bisa menyusui anak-anaknya. Kalau ada sisa makanan, tak jarang ia membawanya untuk diberikan pada anak-anaknya. Ibu dan anak-anak kucing itu hidup bahagia, walau dengan tempat yang pas-pasan. Mereka selalu senang bisa hidup bersama dan canda tawa bersama dengan kasih sayang ibu kucing yang selalu menjaga mereka. Sampailah terjadi peristiwa itu. Sepulang dari mencari makanan, si ibu kucing melihat anak-anaknya diambil oleh orang jahat yang selalu mengusir dan memukulnya itu. Sang ibu kucing mencoba melindungi anak-anaknya dengan menyerang orang jahat itu, walau tak merubah keadaan. Orang jahat itu membawa dan membuang anak-anaknya ke selokan. Si ibu kucing langsung mencari dan menemukan mereka mengeong berteriak di dalam selokan. Si ibu mencari cara untuk bisa menolong anak-anaknya. Tapi sayang, tiba-tiba dengan telak, ia menerima pukulan gagang sapu tepat di kepalanya dan langsung terjatuh lemas. Dan lagi, orang jahat itu kembali memukul badan si ibu kucing sampai ia tak bisa bergerak. Tak cukup sampai di situ, orang jahat itu kemudian menginjak kepala si ibu kucing. Dengan kesadarannya yang tersisa, ibu kucing itu memandangi anak-anaknya yang masih berteriak meminta tolong. Ia mencoba menggerakkan badannya, tapi tidak bisa. Hanya bisa menangis dan menyesal tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Nafasnya mulai berat, matanya mulai buram. Dari jauh terdengar suara orang lain yang berteriak dan menghampiri. Injakan kaki orang jahat itu mulai dilepaskan. Dengan detik-detik terakhirnya, syukur alhamdulillah, ibu kucing melihat ada orang baik yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi ibu kucing itu sudah tidak kuat lagi karena sudah sampai batasnya. Ia tersenyum, berterima kasih pada orang baik yang datang itu, seolah memberikan pesan untuk menitipkan anak-anaknya yang masih bisa diselamatkan. Berhembuslah nafas terakhir ibu kucing itu dengan tenang, karena sudah ada orang baik yang akan menolong anak-anaknya.